Setiap benua di bumi kita ini memiliki karakteristik dan wilayah yang berbeda-beda. Setiap benua di bumi kita ini memiliki keunikannya masing-masing. Oleh karena itu, bersama Mr. Abi, hari ini kita akan mengenal mengenai benua-benua yang ada di bumi kita. Kita akan belajar mengenai bentang alamnya, iklimnya, dan lain-lain. Kita mulai dengan benua yang pertama, yaitu benua Asia. Seperti kita ketahui bahwa benua Asia merupakan benua terbesar dengan banyak negaranya, termasuk Indonesia. Daratan di benua Asia sangat bervariasi, dari dataran tinggi sampai dataran yang paling rendah. Puncak tertinggi di benua Asia adalah Gunung Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia, berada di pegunungan Himalaya dengan ketinggian mencapai 8.849 meter. Sementara bagian terendah di benua ini adalah Laut Mati yang berlokasi di perbatasan antara Israel, Palestina, dan Yordania. Di benua juga memiliki sungai terpanjang, yaitu Sungai Yangtze di Tiongkok, China. Panjangnya kurang lebih 6.300 km. Wow! Di negara Kazakhstan dan Uzbekistan juga terdapat danau terbesar di benua Asia. Namanya adalah Danau Aral. Di benua Asia terdapat banyak gurun pasir, tetapi gurun terluas yaitu Gurun Gobi yang berada di perbatasan antara Cina dengan negara Mongolia. Benua Asia adalah benua yang sangat besar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Bahkan negara Cina menjadi negara paling banyak penduduknya di dunia, nomor 1. Dan yang kedua adalah India, yang keempat adalah Indonesia, dan yang kelima adalah Pakistan. Hampir 5 besar jumlah penduduk di dunia diisi oleh negara-negara di benua Asia. Ada 3 jenis ras terbesar di benua Asia. Yang pertama adalah Mongoloid. Ras ini memiliki ciri bermata sipit, berambut lurus, dan mempunyai kulit kuning langsat. Nah, ras Mongoloid ini biasanya ada di kawasan Asia bagian timur seperti Jepang, Cina. Selanjutnya ada ras Kaukasoid yang mempunyai ciri berambut ikal, berkulit putih, dan mempunyai hidung mancung. Ras ini mendiami wilayah Asia bagian barat dan Asia bagian tengah, seperti negara-negara di kawasan Arab dan pecahan Uni Soviet. Selanjutnya ada ras Melanesia. Ras ini merupakan ras yang memiliki ciri kulitnya sawo matang dan berambut lurus. Ras ini adalah ras yang mendiami wilayah-wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sekarang kita lanjut ke benua terbesar ketiga, yaitu benua Afrika yang mendapat julukan benua hitam. Benua ini identik dengan flora dan fauna yang sangat bervariasi dan juga dengan peninggalan-peninggalan kebudayaannya seperti betul, piramida. Benua ini beriklim tropis yang sangat kering dan dipenuhi dengan hutan tropis. Nah, ini adalah Gunung Kilimanjaro yang merupakan gunung tertinggi di benua Afrika, berada di negara Tanzania. Puncaknya tertutup es loh. Dan untuk titik terendah di benua ini adalah Lac Asal yang merupakan danau yang berada di negara Djibouti. Danau ini terletak di 155 meter di bawah permukaan laut. Dan inilah sungai terpanjang di dunia bernama Sungai Nil yang ada di negara Mesir. Sungai ini melewati negara-negara di Afrika Tengah sampai ke Afrika bagian utara. Dan danau terluasnya bernama Danau Victoria yang merupakan danau terluas di dunia juga. Luasnya mencapai 68.800 km. Untuk ras penduduk di benua Afrika ini dibagi menjadi 2. Ada ras Arab yang mendiami di Afrika bagian utara, dan juga ras terbesarnya yaitu ras Negroid yang berada hampir di seluruh benua Afrika. Nah, sekarang kita akan bahas tentang benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua di dunia. Nah, kondisi alam di benua Amerika ini memiliki karakteristik yang tidak sama karena sangat bervariasi.
Terdiri dari banyak pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan juga ada hutan hujan tropis yaitu hutan Amazon. Karakteristik di benua Amerika ini terdiri dari sungai-sungai besar seperti sungai Amazon, tadi sungai Mississippi, Missouri di negara Amerika Serikat, dan juga ada gunung-gunung tinggi di bagian selatan yang ditutupi oleh es. Inilah puncak gunung Aconcagua di Argentina yang merupakan puncak tertinggi di benua Amerika. Gunung ini mempunyai ketinggian 6.962 meter dan merupakan rangkaian dari pegunungan Andes. Ini adalah cekungan Badwater yang merupakan titik terendah di kawasan Amerika. Cekungan Badwater ini berada di Taman Nasional Death Valley. Cekungan ini memiliki kedalaman 282 kaki di bawah permukaan laut. Tempat ini gersang sekali loh. Dan inilah sungai Amazon yang merupakan sungai terpanjang di Amerika Selatan. Panjang dari sungai Amazon ini mencapai 6.900 km. Wow, atau bisa dengan 7 kali keliling Pulau Jawa. Iklim di benua Amerika sangat bervariasi. Di bagian utara ini bisa iklimnya itu iklim kutub yang hanya cuma suku Eskimo saja yang kuat untuk menahan suhu seperti ini. Oh ya, suku Eskimo merupakan suku asli benua Amerika. Selain itu ada juga suku Indian yang merupakan suku asli benua Amerika juga. Selain iklim kutub, ada juga iklim pantai yang berada di kawasan Amerika bagian tengah, karena kawasan ini berbatasan dengan Laut Karibia. Nah, kalau di kawasan Amerika Selatan ini sebagian besar iklimnya yaitu iklim tropis karena banyak sekali hutan tropis seperti hutan Amazon ini. Wah, berarti iklimnya sama seperti di Indonesia ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang benua biru yaitu benua Eropa. Benua Eropa merupakan gabungan dari beberapa semenanjung. Sekitar 2/3 wilayah Eropa merupakan dataran rendah. Dataran rendah ini membentang dari barat sampai ke timur, dan Eropa ini merupakan wilayah jalur pegunungan lipatan yang terdiri atas pegunungan Alpen, pegunungan Ural, dan pegunungan Kaukasus. Sementara di bagian selatan ini merupakan dataran rendah dari Laut Mediterania. Nah, untuk puncak tertinggi di benua Eropa adalah Gunung Elbrus. Gunung Elbrus ini berada di pegunungan Ural di Rusia. Wah, semuanya ditutupi es ya. Selanjutnya, ini adalah Sungai Volga. Sungai Volga ini adalah sungai terpanjang di benua Eropa dan terdapat juga di Rusia. Dan untuk danau terdalam dan terluas di benua Eropa adalah Danau Baikal yang terdapat di Rusia juga. Danau Baikal ini saat winter ini semuanya tertutup menjadi es. Ya, karena Rusia ini iklimnya itu iklim kutub. Sekarang kita bahas ras yang mendiami benua Eropa. Yang pertama adalah bangsa Nordik. Mempunyai ciri rambutnya pirang, bermata biru, tengkoraknya panjang, dan mukanya sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa bagian barat dan utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Selanjutnya bangsa Alpen. Mempunyai ciri rambutnya hitam, matanya hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Mereka banyak tinggal di Eropa bagian tengah dan Eropa bagian selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Selanjutnya ada bangsa Mediteran yang mempunyai ciri rambutnya hitam, matanya hitam, tengkoraknya panjang. Mereka banyak tinggal di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Dan yang terakhir ada bangsa Slavia yang mempunyai ciri fisik seperti bangsa Alpen, rambutnya hitam, matanya hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Mereka banyak tinggal di Eropa bagian timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Dan terakhir kita akan bahas benua dengan julukan negeri kanguru, Australia. Negara benua ini memiliki bentang alam yang sangat bervariasi, dimulai dari plato bagian barat yang dipenuhi oleh gurun pasir dan wilayahnya tidak bersungai. Terus juga ada dataran rendah di bagian tengah, terus juga ada dataran tinggi di bagian timur, dan dataran berupa pantai dengan kawasan terumbu karang yang sangat luas.
Puncak tertinggi di benua Australia yaitu Gunung Kosciuszko dengan setinggi 2228 meter dan terletak di daerah New South Wales. Dan yang terakhir inilah Sungai Murai yang merupakan sungai terpanjang di Australia dengan panjang 2500 km. Dan ini adalah suku aborigin yang merupakan suku asli benua Australia. Oke, cukup sekian pembelajaran untuk mengenal bentang alam benua-benua yang ada di bumi kita ini. Jangan lupa untuk perbanyak literasi dan jaga kesehatan selalu. Mr. Abi pamit, see you on the next video, bye-bye.